Bab 2038, Liontin Guntur Giok. Penerjemah, Lege. Kerajaan Abadi Jin Agung, Kabupaten Solar Luna. Di hutan lebat di luar kota Changyu, gunung-gunung terus-menerus dan temboknya sangat curam. Tiba-tiba, sebuah retakan muncul di kehampaan di atas puncak gunung dan 4 sosok turun. Mereka adalah Kaisar Guntur, malam pemakaman abadi yang disempurnakan, Su Zimo dan Feng Ziyi. Di mana saya? Su Zimo turun dan melihat sekeliling. Tanda seru. Malam pemakaman abadi yang disempurnakan mengeluarkan peta dan membandingkannya dengan hati-hati. Setelah merenung sejenak, dia berkata, mengingat jarak teleportasi dari jimat pemindahan utama ini, kita pasti sudah meninggalkan jangkauan Green Cloud County. Ini seharusnya Solar Luna County, di suatu tempat dekat kota Changyu. Kami aman untuk saat ini. Terima kasih, teman lama. Kaisar Guntur menepuk bahu malam pemakaman abadi yang sempurna dan berkata dengan emosional, sudah lebih dari 400.000 tahun sejak kita terakhir bertemu. Aku sudah tua sekarang. Malam pemakaman abadi yang sempurna berkata dengan lembut. Pertama-tama, dia tidak memiliki banyak umur tersisa. Sekarang dia terluka parah setelah pertempuran ini, umurnya yang tersisa pasti telah dipotong jauh lebih jauh. Bahkan jika dia sembuh di masa depan, dia mungkin tidak bisa hidup lama. Dewa sempurna memiliki umur 500.000 tahun. Jika bukan karena fakta bahwa Kaisar Guntur setengah langkah ke alam gua surga saat itu dan umurnya telah meningkat menjadi 1 juta tahun, dia seharusnya sudah mirip dengan malam pemakaman abadi yang disempurnakan sekarang. Keduanya berasal dari daratan Tianhuang dan naik bersama saat itu. Mereka berjuang dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya berdampingan dan mengalami hidup dan mati, ini adalah perasaan yang tidak bisa dipahami orang lain. Saya minta maaf. Seolah-olah dia mengingat sesuatu, nada malam pemakaman abadi yang sempurna berubah menjadi dalam saat dia berkata, aku tidak merawat Yunzu dengan baik. Feng Yunzu adalah satu-satunya putra Kaisar Guntur dan ayah Feng Ziyi. Yunzu, anak itu. Kaisar Guntur memiliki ekspresi sedih dan matanya menunjukkan kesedihan yang mendalam. Bagaimana dia mati? Setelah lama terdiam, Kaisar Guntur bertanya. Selama setahun terakhir, Kaisar Guntur hanya mendengar beberapa berita terfragmentasi dan mengetahui bahwa putranya dibunuh oleh pewaris Raja Jin. Namun, dia tidak mengetahui detailnya. Malam pemakaman abadi yang sempurna melirik Feng Ziyi dan ragu sejenak sebelum menceritakan masa lalu. Setelah Kaisar Guntur ditekan, malam pemakaman abadi yang disempurnakan dan Feng Yunzu mendirikan malam sisa. Di bawah pimpinan mereka berdua, mereka sering mencari masalah dengan kerajaan jin besar abadi dan membalas dendam secara fanatik dengan upaya pembunuhan tanpa akhir. Dalam kasus yang paling serius, seorang gubernur kabupaten dari dinasti Jin Agung dibunuh, menyebabkan kerajaan abadi terguncang dan Raja Jin sangat marah. Setelah itu, kerajaan abadi Jin Agung memperoleh berita dari suatu tempat dan menangkap Lu Xuanzu, pendamping Dao Feng Yunzu dan ibu Feng Ziyi. Pewaris Raja Jin memanfaatkan kesempatan ini untuk memaksa Feng Yunzu tampil dan bertarung secara terbuka. Keduanya adalah ahli immortal yang disempurnakan pada waktu itu dan bahkan penjelmaan monster tak tertandingi di antara immortal yang disempurnakan. Pertempuran ini juga disaksikan oleh semua orang. Itu adalah pertempuran yang mengguncang dunia dan bahkan dunia kehilangan kilaunya. Pada akhirnya, Feng Yunzu adalah orang yang menang. Melihat bahwa Pangeran Raja Jin berada dalam situasi kritis, penjaga eksekusi Kerajaan Agung Jin Abadi dengan sengaja menekan Lu Xuanzu dan membunuhnya di depan Feng Yunzu. Pada saat itu, malam pemakaman abadi yang sempurna menghela nafas dengan lembut dan tidak dapat melanjutkan. Di sampingnya, Feng Ziyi sudah menangis. Su Zimo terdiam. Tidak ada ruang untuk gangguan dalam pertarungan antara pembudidaya top. Satu kesalahan bisa menghasilkan kemenangan dan kematian. Tidak mungkin membayangkan dampak psikologis pada Feng Yunzu saat dia menyaksikan penjaga eksekusi membunuh Lu Xuanzu. Secara alami tidak sulit membayangkan bahwa Feng Yunzu akan dikalahkan dan dibunuh. Su Zimo memandang Feng Ziyi. Saat itu, wanita ini melihat orang tuanya menderita serangan ganas dengan matanya sendiri. Itu pasti meninggalkan luka yang tak terpulihkan di hatinya. Pada saat itu, Su Zimo tiba-tiba memahami sikap dinginnya, kewaspadaannya, keengganannya, dan keberaniannya menuju kematian. Feng Ziyi tidak mempercayai siapapun dan dijaga. Bukan hanya karena dia telah mengolah dao pembunuhan, tetapi juga karena dia telah mengalami pukulan yang sangat besar di masa lalu.
Tidak peduli seberapa parah luka Feng Ziyi, dia sepertinya tidak merasakan sakit apapun dan tanpa ekspresi sepanjang waktu. Mungkin itu karena rasa sakit apapun jauh lebih sedikit daripada rasa sakit di hatinya. Tiba-tiba, Su Zimo merasa kasihan pada Feng Ziyi. Kaisar Guntur menggertakkan giginya dan mencengkeram tinjunya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Dia mencoba yang terbaik untuk mengatur napas sebelum menenangkan diri. Setelah ditekan selama lebih dari 400.000 tahun, dia telah mengalami dan menanggung terlalu banyak juga. Tidak ada yang bisa mengguncang hatinya lagi. Kaisar Guntur berbalik dan hanya menatap Feng Ziyi di seberangnya secara emosional. Hatinya sakit dan dia bingung saat matanya memerah. Ekspresi Feng Ziyi juga sangat rumit, seolah-olah dia tidak berani menatap tatapan Kaisar Guntur. Dia membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia tidak bisa memaksakan diri untuk memanggilnya. Bagaimanapun, ini adalah pertemuan pertama yang sebenarnya antara mereka berdua. Apakah kamu benar-benar anak Yunzu dan Xuanzu? Suara Kaisar Guntur bergetar. Dia telah ditekan di 10 neraka mutlak selama lebih dari 400.000 tahun dan sama sekali tidak mengetahui keberadaan Feng Ziyi. Feng Ziyi mengangguk kecil dan tak terlihat. Dia membuka mulutnya lagi dan memanggil dengan lembut, "Kakek." Meskipun suaranya lembut, itu sangat jelas di telinga Kaisar Guntur, menyebabkan jantungnya berdetak kencang. Dia bergegas maju dan memeluk Feng Ziyi, berkata dengan tragis, "Anak baik, anak baik." Sebenarnya, di 10 neraka absolut, Kaisar Guntur memperhatikan keberadaan Feng Ziyi. Nyatanya, dia bisa merasakan keakraban yang tidak bisa dijelaskan dari Feng Ziyi. Namun, dia baru saja melarikan diri dan bertarung melawan banyak dewa yang disempurnakan dan tidak berminat untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Ketika malam pemakaman abadi yang sempurna melihat itu, dia tersenyum dengan cara yang langka dan berkata, "Sekarang setelah aku melihat kalian bersatu kembali, aku akhirnya bisa tenang dan mati tanpa penyesalan. Aku akan meninggalkan Ziyi dalam perawatanmu mulai sekarang." Ketika dia mendengar itu, Kaisar Guntur bergidik dan berpisah dari Feng Ziyi, seolah dia mengingat sesuatu. Kaisar Guntur pertama-tama mengeluarkan 2 liontin batu giok dari tas penyimpanannya dan meletakkannya di atas gelabelannya. Dia menyuntikkan kekuatan Guntur dan memberikannya kepada Su Zimo dan Feng Ziyi. "Bawa liontin giok ini bersamamu," kata Kaisar Guntur. Meskipun Su Zimo bingung, dia tetap menggantungkan liontin batu giok di pinggangnya. Kaisar Guntur berkata, "Kalian berdua telah melarikan diri tetapi ditemukan oleh penjaga eksekusi karena seorang komandan penjaga eksekusi surga mengetahui teknik pelacakan. Teknik pelacakan ini menggunakan darah segar sebagai media dan dikenal sebagai skill rahasia bimbingan darah. Selama garis keturunanmu bocor, pihak lain akan mengendalikannya untuk melacakmu." Mata Suzimo menunjukkan ekspresi kesadaran. Tidak heran mengapa mereka dengan cepat ditemukan oleh Pangeran Yuan Zuo meskipun mereka melarikan diri. Itu karena keduanya terluka di aula utama kediaman pangeran dan garis keturunan mereka bocor. Meskipun liontin giok ini biasa, itu mengandung aura guntur saya dan dapat memutuskan kekuatan keterampilan rahasia bimbingan darah. Kalian harus membawanya setiap saat. Kaisar Guntur menginstruksikan, ketika alam kultivasi Anda mencapai tingkat tertentu seperti alam surga esens, Anda dapat menghapus liontin giok ini. Bab 2039, Lawan Sejati. Penerjemah, Lege. Tiba-tiba, suasana hati Kaisar Guntur menjadi gelap. Dia berdiri di puncak dan melihat ke kejauhan dengan ekspresi konflik dalam diam. Lama kemudian, Kaisar Guntur berkata dengan lembut, "Aku akan meninggalkan daratan cakrawala surgawi." Feng Ziyi buru-buru berkata, "Kakek, mau kemana? Kita akan pergi bersama. Kamu adalah jiwa sejati dari Remnan Knight." Malam pemakaman abadi yang sempurna berkata, "Malam sisa akan berada di manapun Anda berada." Tanda seru tanda seru. Kaisar Guntur menggelengkan kepalanya dengan lembut. "Kalian tidak bisa mengikutiku." "Kenapa tidak?" Feng Ziyi sudah menebak jawabannya ketika dia menanyakan pertanyaan itu. Kaisar Guntur menghela nafas dengan lembut. "Saya adalah target Raja Anshi dan Raja Tianxing. Jika kamu tetap di sisiku, kamu bisa mati kapan saja. Kita hanya bisa bertahan jika aku berpisah dari kalian." Malam pemakaman abadi yang sempurna telah mengenal Kaisar Guntur selama bertahun-tahun dan dengan cepat mengerti apa yang dia maksud. Kaisar Guntur mungkin tidak dapat melarikan diri dari tangan dua raja abadi saja.
Jika dia membawa malam pemakaman abadi yang sempurna dan Feng Ziyi, akan merepotkan bagi mereka untuk bergerak dan mereka akan menjadi target yang lebih besar. Saat itu, mereka bertiga akan mati. Su Zimo merenung sejenak dan bertanya, Kaisar Petir Senior, bagaimana jika kamu bisa menerobos ke alam gua surga dan menjadi Raja Abadi? Apakah Anda dapat menekan Raja Anshi dan Raja Tianxing? Apakah Anda tidak lagi harus melarikan diri? Menjadi raja setelah maju ke alam gua surga. Kaisar Guntur tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak mudah untuk melangkah ke alam gua surga dan menjadi Raja Abadi. Karena bantuan Seven Glow Immortal Ginseng Anda kali ini, saya akan dapat pulih setelah memulihkan diri untuk jangka waktu tertentu. Namun, saat itu, saya gagal menjadi raja. Jika saya ingin mencoba menerobos ke alam gua surga lagi, kesulitannya akan meningkat 100.000 kali lipat. Jika saya tidak memiliki peluang besar, saya mungkin tidak dapat menembus alam gua surga dalam hidup saya. Su Zimo tetap diam karena kasihan. Meskipun Kaisar Petir lolos, kejadian tak terduga saat itu masih menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Hanya untuk jangka waktu yang lama dia ditekan di 10 neraka mutlak selama lebih dari 400.000 tahun, siapa yang bisa memberikan kompensasi kepadanya? Kaisar Guntur melanjutkan, selain itu, bahkan jika aku bisa maju ke alam gua surga dan menjadi raja, aku harus meninggalkan tempat ini. Lawanku bukan hanya satu atau dua Raja Abadi. Kaisar Guntur ragu-ragu. Raja Anshi dan Raja Tianxing didukung oleh seluruh kerajaan agung Jin Abadi. Bahkan jika Kaisar Guntur diberi gelar raja, dia lemah sendirian dan akan sulit baginya untuk melawan kerajaan abadi. Kemana kamu pergi? Malam pemakaman abadi yang disempurnakan bertanya, manakah dari 9 domain abadi itu? Atau apakah itu tempat Lin Zan? Lin Zan adalah Kaisar manusia. Berhenti sejenak, malam pemakaman abadi yang sempurna melanjutkan, namun, saya mendengar bahwa karena suatu alasan, Lin Zan terluka parah ribuan tahun yang lalu. Dia awalnya memiliki kesempatan untuk maju ke alam kaisar. Karena cedera itu, dia kehilangan kesempatan untuk menjadi kaisar abadi. Saya ingin tahu apakah dia sudah pulih sekarang. Mendengar itu, jantung Su Zimo berdetak kencang. Ribuan tahun yang lalu. Mungkinkah saat kaisar manusia turun? Su Zimo menceritakan pertemuan 10.000 ras di daratan Tianhuang dengan tergesa-gesa. Kaisar Guntur dan malam pemakaman abadi yang disempurnakan tergerak ketika mereka mendengar itu. Lin Zan benar-benar layak atas gelarnya sebagai Kaisar Manusia Abadi. Kesempurnaan malam pemakaman abadi meratap. Kaisar Guntur menghela nafas. Jika seseorang dengan paksa turun ke dunia bawah tanpa mencapai alam kaisar, mereka pasti akan menderita serangan balik dari hukum langit dan bumi. Mungkin sulit bagi mereka untuk pulih dari cedera seperti itu selama sisa hidup mereka. Nyatanya, akan sangat sulit jika mereka ingin menjadi seorang kaisar lagi. Pada saat itu, kaisar manusia turun ke daratan Tianhuang dan tubuhnya dihancurkan oleh hukum langit dan bumi, meninggalkan luka parah. Su Zimo tidak membayangkan bahwa keturunan kaisar insani akan memiliki dampak yang sangat besar padanya sehingga ia melewatkan kesempatan untuk menjadi kaisar abadi. Meski begitu, kaisar manusia tidak ragu-ragu dan turun ke daratan Tianhuang, membalikkan keadaan untuk menyelamatkan umat manusia dari bahaya. Hanya pada saat itulah Su Zimo menyadari betapa kaisar manusia telah membayar untuk turun. Menurut Kaisar Guntur, ada kemungkinan besar kerusakan yang disebabkan oleh hukum langit dan bumi akan menyertai kaisar manusia selama sisa hidupnya dan dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk maju ke alam kaisar di masa depan. Kaisar Guntur menggelengkan kepalanya. Lin Zan tidak bisa melindungiku. Jika saya pergi ke tempatnya, saya akan melibatkan dia sebagai gantinya. Pada saat itu, Su Zimo mau tidak mau bertanya, meskipun kerajaan agung Jin abadi kuat, itu hanya di domain abadi cakrawala surgawi. Bisakah jangkauan Raja Jin meluas sejauh ini? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Raja Jin adalah satu-satunya yang menginginkan aku mati? Kaisar Guntur malah bertanya. Su Zimo tertegun sejenak. Kaisar Guntur memiliki ekspresi sedih dan tersenyum. Saat itu, saya berada dalam pengasingan di Istana Cakrawala Surgawi dan bersiap untuk menerobos ke alam abadi yang sempurna dan melangkah ke alam gua surga. Tanpa persetujuan diam-diam orang itu, Raja Tianxing tidak akan memiliki kesempatan sama sekali dan dia tidak akan berani menyerang saya. Su Zimo membuka mulutnya sedikit kaget dan sadar.
Meskipun Kaisar Guntur tidak mengatakannya secara eksplisit, orang yang dia maksud seharusnya adalah penguasa domain abadi Cakrawala Surgawi, Kaisar Abadi Cakrawala Surgawi. Feng Ziyi pernah berkata bahwa Kaisar Guntur seperti matahari di langit tengah hari saat itu dan memperoleh posisi dewa tertinggi yang sempurna. Dia bahkan dibawa oleh Kaisar Abadi Cakrawala Surgawi. Dengan kata lain, Kaisar Guntur dianggap sebagai murid Kaisar Abadi Cakrawala Surgawi. Jika bukan karena persetujuan Kaisar Abadi Cakrawala Surgawi, bagaimana Raja Tianxing berani menyerang murid Kaisar Abadi di Istana Cakrawala Surgawi? Kaisar Guntur terluka parah dan buah daunnya hancur, ditekan di 10 neraka mutlak. Dengan Raja Jin naik tahta dan mendirikan kerajaan abadi Jin Agung, Raja Tianxing juga ditempatkan di posisi penting. Tak satu pun dari mereka menerima hukuman apapun. Itu semakin menegaskan dugaan Kaisar Guntur. Sebelumnya, Kaisar Guntur mengatakan bahwa lawannya bukanlah satu atau dua raja abadi. Dia ragu-ragu dan tidak melanjutkan. Sekarang, Su Zimo menyadari bahwa Kaisar Guntur tidak hanya menghadapi kerajaan abadi Jin Agung, tetapi juga domain abadi Cakrawala Surgawi atau bahkan faksi besar yang tak terbayangkan. Keinginan besar Kaisar Guntur memicu minat semua makhluk abadi asli dunia atas dan mengguncang fondasi mereka. Oleh karena itu, Kaisar Guntur harus mati. Dalam hal itu, Kaisar Guntur bahkan mungkin tidak dapat tinggal di seluruh domain abadi 9 Cakrawala, apalagi domain abadi Cakrawala Surgawi. Kemana kamu pergi? Malam pemakaman abadi yang sempurna bertanya, tanah suci kebahagiaan. Dunia surgawi dibagi menjadi 3 wilayah utama, domain abadi 9 Cakrawala, tanah suci kebahagiaan dan domain Vien. Di tengahnya ada pohon suci yang menghubungkan segalanya untuk membentuk dunia raksasa. Ada sebagian besar pembudidaya abadi di domain abadi 9 Cakrawala. Adapun tanah suci kebahagiaan, kebanyakan dari mereka adalah biksu. Vien domain diisi dengan pembudidaya sekte iblis. Mengingat situasiku, aku khawatir tanah suci kebahagiaan juga tidak akan bisa menampungku. Kaisar Guntur merenung sejenak dan tatapan tegas melintas di matanya. Saya siap untuk menuju ke Vien domain. Domain iblis. Malam pemakaman abadi yang disempurnakan terkejut. Sebagian besar pembudidaya di Vien domain jahat dan haus darah, melakukan segalanya sesuai keinginan mereka sementara sama sekali tidak masuk akal. Ada bahaya di mana-mana dan setiap langkah berbahaya. Jika Anda pergi ke sana. Fufu. Kaisar Guntur tersenyum. Di permukaan, domain abadi 9 Cakrawala dipenuhi dengan orang-orang saleh. Namun, hanya itu yang mereka lakukan. Nyawa yang diambil oleh tangan para pembudidaya abadi ini tidak kalah dengan yang ada di Vien domain. Su Zimo mengangguk pada dirinya sendiri. Mengesampingkan semua hal lain, fakta bahwa mereka memaksa 10.000 makhluk hidup dari dunia yang lebih rendah untuk membunuh satu sama lain di pertemuan berburu hanya untuk hiburan mereka sudah cukup untuk membuat merinding. Selain itu, dari apa yang aku tahu, tidak semua orang dari Vien domain itu jahat. Kaisar Guntur melanjutkan, ada juga kultivator seperti saya yang tidak ditoleransi oleh Tao Abadi dan Buddha dan hanya bisa menuju ke Vien domain untuk berkultivasi. Bab 2040, Pewaris Raja Jin. Penerjemah, Lege. Ketika beberapa dari mereka melihat bahwa Kaisar Guntur ditentukan, mereka tidak membujuknya lebih jauh. Selain itu, baik itu malam pemakaman abadi yang sempurna atau Feng Ziyi, keduanya tahu bahwa Kaisar Guntur hanya memiliki kesempatan untuk bertahan hidup setelah meninggalkan domain abadi Cakrawala Surgawi. Jika dia terus berlama-lama di sini, dia pasti akan mati. Meskipun Kaisar Guntur telah mengambil keputusan, dia tidak segera pergi. Dia hanya melihat malam pemakaman abadi yang disempurnakan dan Feng Ziyi diam-diam dengan keengganan. Tanda seru. Dia baru saja bertemu kembali dengan Feng Ziyi. Jika bukan karena keadaan, mengapa dia memutuskan untuk pergi? Malam pemakaman abadi yang sempurna berkata, tidak disangka bahwa kita harus berpisah lagi setelah dipisahkan selama lebih dari 400.000 tahun. Tinggalkan dengan damai. Saya akan berusaha untuk hidup beberapa tahun lagi dan membantu Anda menjaga Ziyi. Terima kasih saudara. Kaisar Guntur mengangguk. Malam pemakaman abadi yang disempurnakan mengeluarkan sebotol anggur kental dari tas penyimpanannya dan menamparkan segel lumpur, bersiap untuk menuangkan beberapa mangkuk untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Kaisar Guntur. Terlalu sok untuk minum dari mangkuk. Kaisar Guntur melambaikan tangannya dan berkata, keluarkan 4 toples.
Itu hanya akan memuaskan jika kita berempat memiliki masing-masing. Baik, malam pemakaman abadi yang sempurna berkata, selain kamu, aku khawatir tidak ada yang akan minum denganku di masa depan. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan 3 toples anggur kental dan membagikannya kepada Su Zimo dan Feng Ziyi. Ayo, saudara Su. Kaisar Guntur memandang Su Zimo dan mengangkat toples anggurnya, sambil berteriak. Kaisar Petir Senior, Su Zimo mengambil toples anggur dengan tergesa-gesa. Ekspresi Kaisar Guntur menjadi kaku saat dia berkata, Kakak Su, kenapa kamu masih memanggilku senior? Kamu terlalu sopan. Anda dan saya memiliki perasaan dan kepribadian yang sama. Anda bisa memanggil saya saudara laki-laki Anda. Bagaimana bisa saya? Su Zimo buru-buru menolak. Baik itu di daratan Tianhuang, dunia atas atau dalam hal dunia kultivasi, Kaisar Guntur adalah seniornya bagaimanapun juga. Feng Ziyi juga mengerutkan kening. Jika Su Zimo setara dengan Kaisar Guntur, bukankah statusnya akan lebih rendah tanpa alasan? Kaisar Guntur tertawa terbahak-bahak dan menepuk bahu Su Zimo. Semua aturan senioritas itu omong kosong. Mereka bukan apa-apa di mataku. Jika aku menyukai seseorang, aku akan berteman dengannya. Jika saya tidak menyukai mereka, tidak masalah meskipun mereka adalah kaisar abadi. Kakak Su, jika kamu tidak keberatan, minumlah toples anggur ini. Jantung Su Zimo berdetak kencang saat mendengar kata-kata heroik Kaisar Guntur. Darahnya melonjak saat dia berteriak, baiklah, saudara Feng, aku akan bersulang untukmu. Malam pemakaman abadi yang disempurnakan dan Feng Ziyi mengangkat guci anggur mereka juga. Keempat guci anggur bertabrakan dengan suara renyah dan mereka mengangkat kepala untuk minum. Mereka berempat tahu bahwa semua orang akan pergi setelah sebotol anggur kental. Dunia surgawi sangat luas dan masa depan suram dengan bahaya mengintai di mana-mana, mereka berempat bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan. Mereka berempat tidak berhenti sampai menghabiskan sebotol anggur kental dalam sekali teguk. Dalam keadaan normal, mengingat kultivasi Su Zimo, anggur biasa tidak akan membuatnya mabuk sama sekali. Namun, setelah meminum sebotol anggur kental itu, Su Zimo merasakan pipinya memerah dan kepalanya berputar. Di samping, Feng Ziyi tidak bisa lagi bertahan. Pipinya memerah dan dia bergoyang. Hahaha. Kaisar Guntur tertawa terbahak-bahak dan memuji Su Zimo, kamu tidak mabuk setelah meminum botol anggur ini. Seperti yang diharapkan dari garis keturunan teratai hijau. Anggur kuat dalam koleksi Perfected Immortal Burial Night ini bukanlah anggur biasa. Bahkan dengan alam kultivasi mereka, mereka akan merasa mabuk saat meminum anggur itu. Kakak Su, Kaisar Guntur menepuk bahu Su Zimo dengan berat dan berkata dengan senyum palsu, kita bisa berada di level yang sama, tetapi kamu tidak bisa memanfaatkan cucu perempuanku. Hal-hal di antara kalian berdua akan bergantung pada dirimu sendiri. Su Zimo merasa ada arti yang lebih dalam dari kata-kata dan tatapan Kaisar Guntur. Namun, dia sedikit pusing dan tidak bisa terlalu memikirkannya. Dia hanya berkata secara naluriah, tentu saja. Waktu untuk pergi. Kaisar Guntur menghirup udara dalam-dalam dan matanya kembali jernih. Berdiri di puncak gunung, dia melihat kembali ke sungai dan gunung di bawah kakinya dan berkata dengan tegas, suatu hari, aku, Feng Chantian, akan menginjakkan kaki di tanah ini secara terbuka. Dengan mengatakan itu, sambaran petir melintas di tubuh Kaisar Guntur dan dia melarikan diri ke kejauhan, menghilang di ujung cakrawala dalam sekejap mata. Berdiri di puncak, garis keturunan teratai hijau Su Zimo melonjak terus-menerus dan dia secara bertahap terbangun dari angin sepoi-sepoi. Apa rencanamu? Malam pemakaman abadi yang sempurna bertanya, apakah Anda ingin bergabung dengan kami? Su Zimo berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Saya kira tidak demikian. Saya telah mengalami terlalu banyak dalam 1 tahun terakhir. Saya siap mencari tempat untuk berkultivasi dalam pengasingan. Bagus juga. Malam pemakaman abadi yang sempurna mengangguk dan menginstruksikan, berhati-hatilah untuk tidak mengungkapkan identitas Anda. Selain itu, cobalah untuk tidak menggunakan tripod Anda di masa mendatang. Terima kasih atas pengingatmu, senior. Su Zimo mengucapkan terima kasih. Malam pemakaman abadi yang sempurna menyerahkan lencana hitam pekat selebar 2 jari dengan belati yang dikelilingi oleh petir yang tergambar di atasnya. Ini lencana. Jika Anda melihat lambang yang sama di mana saja, Anda dapat menemukan siapa saja dari Remnant Knight.
Su Zimo menerima lencana itu dan mengucapkan terima kasih sekali lagi. Malam pemakaman abadi yang sempurna mengangguk dan mendukung Feng Ziyi yang masih mabuk, menghilang ke dalam kehampaan. Su Zimo tidak berlama-lama di puncak dan menuju ke bawah. Tiba-tiba, retakan raksasa muncul di udara pegunungan naga melonjak, memperlihatkan terowongan gelap di dalamnya. Sesosok berjalan keluar dengan satu tangan di belakang punggungnya. Dia memiliki ekspresi tenang dan setiap gerakan yang dia lakukan memancarkan aura keluarga bangsawan kerajaan. Matanya seperti permata di kedalaman laut, dalam dan misterius. Pewaris Raja Jin, Raja Anshi. Sesampainya di atas pegunungan naga melonjak, pewaris Raja Jin melihat ke medan perang yang bobrok dan mayat pria kekar telanjang dengan ekspresi dingin. Yuan Zuo, Jing Yue. Tiba-tiba, pewaris Raja Jin berbicara dan bertanya dengan dingin, apakah kalian masih hidup? Meski suara pewaris Raja Jin tidak nyaring, namun bisa meluas tanpa henti dan menyebar hingga ribuan kilometer. Pangeran Yuan Zuo dan kesempurnaan Jing Yue abadi yang melarikan diri bergidik dan mendengar suara pewaris Raja Jin dalam pikiran mereka pada saat yang sama. Set, teknik transmisi suara yang menjangkau ribuan kilometer. Keduanya bergidik dan tidak berani ragu. Mereka berbalik dengan tergesa-gesa dan menuju ke pegunungan naga melonjak. Tak lama, mereka berdua tiba di pegunungan. Pada saat yang sama, terowongan spasial lain terbuka di udara di sisi lain dan Raja Tianxing keluar dengan ekspresi dingin dan aura pembunuh. Di mana dia? Raja Tianxing bertanya dengan suara yang dalam. Di mana dia? Pewaris Raja Jin tanpa ekspresi dan tidak ada yang bisa membaca emosinya. Dia hanya menatap Pangeran Yuan Zuo dan Perfected Immortal Jing Yue dengan tenang dan bertanya dengan lembut. Namun, Pangeran Yuan Zuo dan Perfected Immortal Jing Yue tidak dapat menahan tekanan dan berlutut dengan bunyi gedebuk. Kakak, tolong maafkan aku. Pangeran Yuan Zuo bisa pamer dan memerintah di depan orang lain. Namun, dia jujur seperti anak kecil di depan pewaris Raja Jin. Pangeran Yuan Zuo paling tahu metode kakaknya. Saya sudah merencanakan segalanya dan pasti bisa menekan Feng Chantian. Tetapi siapa yang tahu kalau Su Zimo akan muncul? Sebelum Pangeran Yuan Zuo bisa menjelaskan, dia diinterupsi oleh pewaris Raja Jin. Di mana dia? Pewaris Raja Jin hanya mengulangi kata-katanya dan suaranya menjadi semakin lembut. Seketika, Pangeran Yuan Zuo berkeringat dingin. Bab 2041, Pemberitahuan dicari. Penerjemah, Lege. Lolos. Suara Pangeran Yuan Zuo bergetar dan dia bersimbah keringat, tidak berani menatap pewaris Raja Jin. Sangat bagus. Pewaris Raja Jin sedikit mengangguk dan memandang Pangeran Yuan Zuo sebelum bertanya, kamu seharusnya tahu siapa Feng Chantian, kan? Ya. Tanda seru. Pangeran Yuan Zuo mengangguk. Kamu seharusnya tahu seberapa besar dampak pelarian Feng Chantian terhadap kerajaan abadi Jin besar, kan? Pewaris Raja Jin bertanya lagi. Nada suaranya tenang dan tanpa emosi. Saya bersedia. Pangeran Yuan Zuo menelan ludah. Berhenti sejenak, tatapan pewaris Raja Jin tiba-tiba berubah tajam tak tertandingi, seperti pisau tajam yang bisa menembus dada Pangeran Yuan Zuo. Karena kamu tahu segalanya, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya tentang ini? Ada kekuatan gemetar dalam suara pewaris Raja Jin. Aku. Wajah Pangeran Yuan Zuo pucat pasi saat tubuhnya bergetar. Dia mengangkat kepalanya dan mencoba yang terbaik untuk menjelaskan, Feng Chantian sudah terluka parah. Aku ingin menekannya sebelum menyerahkannya padamu. Omong kosong. Tiba-tiba, pewaris Raja Jin berteriak dan melambaikan lengan bajunya, menyebabkan kekuatan tak terlihat bertabrakan dengan keras terhadap Pangeran Yuan Zuo melalui kehampaan. Bang! Pangeran Yuan Zuo terhempas oleh serangan itu dan jatuh beberapa meter jauhnya. Dia memuntahkan seteguk darah dan tergeletak di tanah seperti anjing mati. Serangan dari pewaris Raja Jin itu telah mematahkan lebih dari setengah tulangnya. Dia hampir pingsan karena rasa sakit. Yuan Zuo, bahkan di depanku, kamu masih mengatakan omong kosong. Pewaris Raja Jin berkata dengan dingin dengan ekspresi sedingin es, kamu hanya ingin memperebutkan pujian. Anda ingin tampil di depan ayah. Anda ingin menekan saya. Karakter seperti apa pewaris Raja Jin? Awalnya, dia menduduki peringkat ketujuh di antara banyak keturunan. Namun, karena metodenya yang kejam, ketegasan, dan anugerah yang luar biasa, dia bangkit selangkah demi selangkah. Keenam kakak laki-laki di depannya meninggal karena berbagai alasan dan Raja Anshi sekarang adalah pewarisnya.
Semua orang di keluarga kerajaan tahu bahwa kematian keenam pangeran itu pasti terkait dengan Raja Anshi. Namun, Raja Jin hanya menutup mata terhadap masalah ini. Raja Jin memiliki banyak keturunan dan dia bahkan senang melihat situasi seperti itu. Itulah satu-satunya cara agar orang yang benar-benar kejam dapat menonjol dari banyak pangeran dan mewarisi tahta dan wilayahnya yang tak terbatas. Pewaris Raja Jin telah mengalami terlalu banyak pertumpahan darah dan pikiran Pangeran Yuan Zuo tidak dapat disembunyikan darinya. Kakak, tolong selamatkan aku. Tolong selamatkan hidupku. Pangeran Yuan Zuo merangkak sedikit demi sedikit ke arah pewaris Raja Jin, batuk darah dan memohon belas kasihan dengan cara yang menyedihkan. Raja Tianxing berdiri di samping tanpa ekspresi dengan tangan di belakang punggungnya. Dia telah melihat terlalu banyak perkelahian antara pangeran. Dia hanya setia kepada Raja Jin dan pasti tidak akan ikut campur. Tidak ada rasa kasihan di mata pewaris Raja Jin saat melihat penampilan menyedihkan Pangeran Yuan Zuo. Garis keturunan dan kekerabatan tidak penting baginya. Selain itu, mereka hanya saudara tiri dengan ibu yang berbeda. Saya bisa mengerti mengapa Anda ingin dipuji dan menonjol. Pewaris Raja Jin berkata dengan dingin, namun, kamu harus tahu batasanmu. Kakak, aku tahu kesalahanku sekarang. Lebih dari separuh tulang Pangeran Yuan Zuo hancur saat dia merangkak di tanah. Dia tertutup debu dan tampak celaka. Garis keturunannya tidak dapat pulih dalam waktu singkat setelah serangan pewaris Raja Jin. Lebih dari setahun yang lalu, ketika Feng Chantian melarikan diri dari Absolute Thunder City di bawah yurisdiksimu, aku tidak menghukummu. Pewaris Raja Jin melanjutkan, tidak kusangka kau masih berani bertindak sendiri dan melakukan kesalahan sebesar itu. Kesempurnaan Jing Yue yang abadi melirik Pangeran Yuan Zuo di samping dan menghela nafas secara internal. Dia tahu bahwa jika dia tidak menonjol dan mengatakan sesuatu, pewaris Raja Jin akan melampiaskan amarahnya padanya juga dan dia bahkan mungkin mati di sini. Yang mulia, izinkan saya untuk mengatakan beberapa patah kata. Perfected Immortal Jing Yue berkata dengan suara yang dalam, persiapan Yang Mulia Yuan Zuo kali ini memang sangat mudah. Dia bahkan mengundang Fei Yun abadi yang sempurna dari kuil angin kekaisaran untuk berurusan dengan Feng Chantian. Pada kenyataannya, Feng Chantian terluka parah oleh Mu dan Raja Tianxing dan memang rentan. Dia tidak bisa bertahan melawan pengepungan kami. Tiba-tiba, Perfected Immortal Jing Yue menceritakan secara detail bagaimana Su Zimo mempersembahkan Seven Glow Immortal Ginseng serta penampakan malam pemakaman abadi yang sempurna. Itulah yang terjadi. Yang mulia, tolong lepaskan kami dan izinkan kami untuk menebus dosa-dosa kami. Jing Yue abadi yang sempurna bersujud dan memohon. Tatapan pewaris Raja Jin beralih antara Jing Yue yang abadi sempurna dan Pangeran Yuan Zuo dalam diam. Dunia jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Bagi Pangeran Yuan Zuo dan kesempurnaan Jing Yue yang abadi, setiap tarikan napas terasa selama 1000 tahun. Hidup mereka bergantung pada satu pemikiran dari pewaris Raja Jin. Enyahlah. Pewaris Raja Jin berkata dengan acuh tak acuh, mulai sekarang, saya tidak ingin mendengar berita tentang Remnant Knight di dalam wilayah Kerajaan Agung Jin Abadi. Pasti. Pangeran Yuan Zuo sangat gembira. Dia tahu bahwa sejak ahli waris Raja Jin mengatakan itu, nyawanya terselamatkan. Terima kasih, Yang Mulia. Kesempurnaan Jing Yue yang abadi bersujud sekali lagi dan berkata, mulai sekarang, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membalas Yang Mulia karena tidak membunuh saya. Raja Tianxing menyaksikan dengan dingin dari pinggir dalam diam tetapi mengangguk pada dirinya sendiri. Alasan mengapa pewaris Raja Jin tidak membunuh Pangeran Yuan Zuo adalah karena Pangeran Yuan Zuo bukanlah ancaman baginya. Setelah kejadian hari ini, Pangeran Yuan Zuo tidak berani menyimpan pikiran lain di depannya. Apa yang dilakukan oleh pewaris Raja Jin bahkan berhasil membawa Jing Yue yang abadi sempurna di bawah sayapnya. Ketika Raja Tianxing melihat bahwa masalahnya sudah selesai, dia berkata perlahan, Yang Mulia, mari kita kejar Feng Chantian dulu. Setelah mendapatkan Seven Glow Immortal Ginseng, luka Feng Chantian akan pulih selama dia memulihkan diri untuk jangka waktu tertentu. Pada saat itu, tidak mudah untuk mengepungnya. Ayo pergi. Pewaris Raja Jin mengangguk dan melambaikan telapak tangannya, menebas di depannya. Kekosongan di depan pewaris Raja Jin robek oleh telapak tangannya seperti sehelai sutra, memperlihatkan terowongan spasial yang gelap. Pewaris Raja Jin menghilang dalam sekejap. Raja Tianxing mengikuti dari belakang.
Retakan di udara sembuh perlahan dan kekuatan menakutkan yang bertahan di langit pegunungan naga melonjak menghilang juga. Kesempurnaan Jing Yue yang abadi menghela nafas lega. Angin sepoi-sepoi bertiup dan tubuhnya menjadi dingin. Tanpa sadar, pakaiannya basah oleh keringat. Yang mulia, bagaimana kabarmu? Kesempurnaan Jing Yue bergegas maju dan membantu Pangeran Yuan Zuo berdiri. Dia mengeluarkan beberapa pil dan memberinya makan. Ekspresi Pangeran Yuan Zuo sangat suram dan matanya dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, Jing Yue, kumpulkan semua kekuatan di Green Cloud County dan cari orang-orang yang selamat dari Remnant Knight. Bunuh mereka tanpa ampun. Yang terpenting adalah mencari Su Zimo. Kebencian di hatiku tidak akan reda sampai aku mencabik-cabiknya dan membakar tulangnya menjadi abu. Pangeran Yuan Zuo memiliki ekspresi mengancam dan menggertakkan giginya begitu erat hingga hampir hancur. Masih ada lagi. Pangeran Yuan Zuo melanjutkan, kirim pemberitahuan pencarian ini ke kabupaten lain dan minta mereka membantu pencarian juga. Saya ingin Su Zimo tidak memiliki tempat untuk bersembunyi di wilayah dinasti Jin Agung. Siapapun yang memberikan petunjuk akan diberi hadiah besar. Bahkan jika kamu harus menggali di bawah tanah, temukan dia. Bab 2042, Sekte Astral. Penerjemah, Lege. Setelah Su Zimo meninggalkan gunung, dia tidak terburu-buru untuk pergi. Sebagai gantinya, dia menggunakan Trinity Auspicious Jade untuk mengubah penampilannya. Pangeran Yuan Zuo dan kesempurnaan Jing Yue yang abadi tidak mati dan pasti tidak akan melepaskan semuanya. Mengingat kekuatan dan status Pangeran Yuan Zuo, dia pasti akan membalas dendam pada Su Zimo dengan fanatik. Jika dia berjalan dengan penampilan aslinya, dia pasti akan menjadi sasaran. Setelah merenung sejenak, Su Zimo berubah menjadi pria kekar yang jelek. Dia memiliki sosok yang agung dan mengenakan pakaian linen kasar. Dadanya setengah terbuka dan dia memegang toples anggur di tangannya dengan mata setengah terbuka. Tanda seru tanda seru. Su Zimo mengambil beberapa langkah goyah. Ketika dia merasa tidak ada celah, dia menuju ke kota Changyu, yang paling dekat dengan tempat ini. Ada lebih dari 100 kota di bawah yurisdiksi Solar Luna County. Setiap kota menguasai wilayah yang luas. Meskipun dia yang paling dekat dengan kota Changyu, Su Zimo membutuhkan waktu lebih dari 3 hari untuk tiba di kota itu. Membawa toples anggur, Su Zimo melirik ke gerbang kota dengan mengantuk dan masuk dengan terhuyung-huyung. Ketika penjaga yang menjaga gerbang kota melihat pria kekar menjijikkan yang berbau anggur, mereka mengungkapkan ekspresi jijik dan menolak untuk melihat lagi. Para penjaga di kedua sisi melambai dengan santai dan membiarkan Su Zimo memasuki kota. Su Zimo diam-diam senang. Ini juga alasan mengapa dia berubah. Semakin jijik orang lain, semakin sedikit mereka memperhatikannya. Su Zimo tidak berkeliaran di sekitar kota. Sebaliknya, dia langsung menuju formasi teleportasi. Dia harus meninggalkan kerajaan agung Jin abadi secepat mungkin. Meskipun dia memiliki Trinity Auspicious Jade, harta ini mungkin tidak dapat melindunginya sepenuhnya. Dia hanya akan benar-benar aman setelah meninggalkan wilayah kerajaan agung Jin abadi. Wilayah kerajaan agung Jin abadi sangat luas. Mengingat kultivasinya, jika dia ingin bepergian sendiri, bahkan jika tidak ada kendala, itu akan memakan waktu ratusan atau bahkan ribuan tahun saat bepergian siang dan malam. Selain itu, dia sendirian dan tidak tahu bahaya apa yang akan dia temui di jalan. Ratusan atau ribuan tahun itu akan sia-sia. Menggunakan formasi teleportasi untuk pergi adalah yang tercepat. Sekitar 2 jam kemudian, Su Zimo melintasi sebagian besar kota dan tiba di formasi teleportasi. Kerumunan besar berkumpul di depan dan memblokir pintu masuk aula formasi teleportasi, menyebabkan keributan. Dari jauh, Su Zimo melihat puluhan penjaga menjaga pintu masuk aula, mengawasi setiap kultivator yang ingin masuk. Lusinan penjaga semuanya adalah Dewa Bumi. Di belakang puluhan orang, 2 orang duduk di kursi dan mengamati kerumunan dengan tatapan membara dan aura yang menakutkan. Ada kemungkinan besar bahwa mereka berdua adalah ahli surga abadi. Apa yang sedang terjadi? Mengapa tiba-tiba menjadi begitu ketat? Apakah kamu tidak mendengar? Sesuatu yang besar terjadi di Green Cloud County. Apa yang terjadi? Saya mendengar bahwa Feng Chantian abadi yang disempurnakan tertinggi dari lebih dari 400.000 tahun yang lalu melarikan diri dari 10 neraka absolut dengan bantuan para pengikutnya yang masih hidup dan keberadaannya tidak diketahui. Saat ini,
Mereka semua sedang mencari pengikut yang masih hidup itu. Seseorang di samping berbisik, saya juga mendengar bahwa tiruan yang dikembangkan dengan susah payah oleh Pangeran Yuan Zuo dari Green Cloud County dilumpuhkan oleh seseorang bernama Su Zimo dan dia menderita kerugian besar. Betul sekali. Dikatakan bahwa siapapun yang dapat memberikan petunjuk kepada Su Zimo akan diberi hadiah yang besar. Serangkaian diskusi sepele pecah dari kerumunan di depan. Su Zimo berkedip, untuk berpikir bahwa berita akan menyebar begitu cepat. Dia masih selangkah terlambat. Apa yang terjadi di depan? Mengapa beberapa dewa bumi kelas 1 dibawa kedua ahli surga abadi sendirian untuk pemeriksaan lagi? Seseorang bertanya dengan lembut. Su Zimo memfokuskan pandangannya. Di kerumunan, dewa bumi kelas 1 manapun akan dipilih oleh penjaga di kedua sisi aula. Kedua ahli surga abadi menggeledah tas penyimpanan dewa bumi kelas 1 sebelum meminta roh esensi yang terakhir untuk meninggalkan tubuhnya. Su Zimo sedikit mengernyit dan telinganya berkedut. Tak lama kemudian, dia mendengar beberapa percakapan. Apa yang kita lakukan? Mengapa kami menargetkan dewa bumi kelas 1 ini? Dikatakan bahwa Su Zimo adalah dewa bumi kelas 1. Namun, orang ini mengetahui Myriad Transformations dan dapat mengubah penampilannya. Bagaimana mungkin? Myriad Transformations adalah kekuatan suci tertinggi. Saya tidak yakin. Namun, bahkan Myriad Transformations hanya dapat mengubah tubuh seseorang dan bukan esens spirit mereka. Oleh karena itu, selama seseorang mengungkapkan esens spirit mereka, mereka akan tahu apakah orang ini diubah oleh Su Zimo. Dengan ekspresi muram, Su Zimo mundur diam-diam dari kerumunan. Situasinya buruk. Awalnya, dia ingin menggunakan Trinity Auspicious Jade untuk mengubah penampilannya dan pergi. Tapi sekarang lingkungan formasi teleportasi diperiksa dengan sangat hati-hati. Jika dia maju, dia akan mengungkapkan wujud aslinya bahkan dengan Trinity Auspicious Jade. Rencana ini tidak bisa berhasil. Su Zimo tidak berani mengambil risiko dan bersiap untuk meninggalkan kota Changyu untuk sementara waktu. Menurut situasinya, ada kemungkinan besar bahwa seluruh kota akan berada di bawah darurat militer. Pada saat itu, akan sulit baginya untuk melarikan diri meskipun dia menginginkannya. Su Zimo berjalan menuju gerbang kota. Tak lama kemudian, sekelompok penjaga kota Changyu tiba di udara dan bubar. Masing-masing dari mereka memegang lukisan di tangan mereka. Salah satu penjaga turun tidak jauh dari Su Zimo dan tiba di tembok kota. Dia membuka lukisan di tangannya dan menempelkannya. Lukisan itu menggambarkan sosok berjubah hijau dengan wajah tampan, itu adalah Su Zimo. Di bawah lukisan itu ada beberapa baris kata. Arti umumnya adalah bahwa siapapun yang dapat memberikan petunjuk tentang orang ini akan diberi hadiah yang besar. Su Zimo tahu bahwa dia telah berubah menjadi penampilan lain. Jika tidak ada yang memintanya untuk mengungkapkan esens spiritnya, dia tidak akan ditemukan. Namun, ia tetap merasa bersalah saat melihat lukisan itu. Aku tidak bisa berlama-lama di sini. Ketika Su Zimo melihat penjaga di sampingnya berbalik dan melihat ke arahnya, dia buru-buru mengangkat kepalanya dan meminum seteguk anggur kental. Dia bersendawa dan bergoyang keluar kota. Tak lama, dia menghilang ke kerumunan. Setelah meninggalkan kota, Su Zimo memeriksa peta dan menuju ke timur. Dia berjalan selama 2 hari. Sepanjang jalan, dia akan melihat sekelompok tentara abadi dari Kerajaan Abadi Jin Agung lewat dari waktu ke waktu, mencari di mana-mana. Mengandalkan batu giok menguntungkan Tritunggal, Su Zimo mengubah penampilannya dan tidak menghadapi situasi apapun di mana roh esensinya harus diekspos, itu adalah pencukuran yang dekat. Namun, situasi ini juga tidak bisa bertahan lama. Su Zimo juga menyesali secara internal. Seluruh dunia adalah milik raja. Dia telah menyinggung Pangeran Yuan Zuo dan ini adalah seseorang dari keluarga kerajaan-kerajaan agung Jin abadi. Selama dia berada di negeri ini, hampir tidak ada tempat untuknya. Bahkan jika dia menemukan pegunungan dan membuka gua, akan sulit baginya untuk terus berkultivasi. Seseorang pasti akan menemukannya. Saat itu, di hutan di samping, beberapa pembudidaya berjalan bersama. Mereka tampak seperti dewa hitam, 2 dewa hitam tingkat 9, 3 dewa hitam tingkat 8 dan 2 dewa hitam tingkat 7. Saudara Liu, apakah menurut Anda Sekte Astral akan menerima kita? Di antara mereka, seorang pembudidaya muda bertanya. Orang tua lainnya berkata dengan suara yang dalam, mungkin. Sekte Astral hanyalah sekte tingkat hitam. Kami punya peluang.
Sekte Astral. Su Zimo bergumam pelan sambil berpikir keras. Bab 2043, Berita Rahasia. Penerjemah, Lege. Penguasa kota-kota naga abis, Susi, pernah memberitahu Su Zimo bahwa di wilayah abadi Cakrawala Surgawi atau bahkan seluruh dunia Surgawi, sekte utama dapat dibagi menjadi 3 tingkat. Nilai hitam, bumi dan surga. Hanya ada 4 sekte abadi tingkat surga di domain abadi Cakrawala Surgawi, Sekte Abadi Laut Gunung, Kuil Angin Kekaisaran, Akademi Surga dan Bumi, dan Sekte Abadi Terbang. Kembali ke jurang Dragon Abyss Star, Essence Spirit Su Zimo memasuki mayat naga dan menghidupkannya kembali, berinteraksi dengan para ahli dari sekte tersebut. Master sekte dari sekte tingkat surga semuanya adalah Raja Abadi. Tanda seru, di bawah langit ada bumi. Master sekte dari sekte tingkat bumi biasanya berada di alam abadi yang disempurnakan. Yang paling umum adalah sekte kelas hitam di mana master sekte biasanya dewa surga. Sekte astral adalah sekte tingkat hitam. Su Zimo berpikir dalam hati bahwa daripada bersembunyi di luar karena ketakutan, dia mungkin juga bersembunyi di sekte dan berkultivasi. Sekte kelas hitam seperti ini terlalu umum di Kerajaan Agung Jin Abadi. Bahkan jika Pangeran Yuan Zuo berburu kemana-mana dan datang ke sekte kelas hitam, dia tidak dapat mencari murid satu persatu. Para penjaga Kerajaan Agung Jin Abadi menjaga kota-kota besar dan benteng-benteng dan mencari di mana-mana, mereka sudah berada di batas mereka. Tidak mungkin bagi mereka untuk bertemu dengan sekte kelas hitam dan mencari secara sembarangan. Paling-paling, mereka hanya akan memberikan pemberitahuan yang diinginkan. Saat ini, hal terpenting bagi Su Zimo adalah berkultivasi dalam pengasingan dan meningkatkan wilayah kultivasinya. Ketika dia keluar dari tambang roh esensi kali ini, dia memasuki 10 neraka mutlak dan makam kaisar. Dia mengalami banyak pertempuran dan menyaksikan terlalu banyak ahli bertarung dan nyaris tidak bertahan di sepanjang jalan. Pengalaman pemahaman itu adalah pengalamannya yang paling berharga. Selain itu, dia telah mengumpulkan sejumlah besar pil roh, batu roh esensi, dan sumber daya kultivasi lainnya di tas penyimpanannya dengan santai di sepanjang jalan. Dia baru saja menembus ke alam esensi bumi tingkat 1. Selama dia memiliki sumber daya dan waktu yang cukup, kultivasinya dapat terus maju tanpa menemui banyak kendala. Yang terpenting, Su Zimo mendapat banyak manfaat dalam setahun terakhir. Menerobos ke ranah esensi bumi adalah yang kedua. Di 10 neraka mutlak, dia mendapatkan manual Void Thunder. Meskipun dia mewarisi warisan Kaisar Guntur secara langsung dan dapat memahami banyak hal bahkan tanpa berkultivasi, masih ada beberapa wawasan yang harus dia pahami sendiri. Di makam kaisar, dinding ketiga dari tripod penekan neraka diperbaiki. Dia belum mengembangkan keterampilan rahasia yang diberikan kepadanya oleh jiwa suci kura-kura hitam. Dia juga tidak memahami Prajna Nirvana Sutra di dinding tripod ketiga. Ada juga Trinity Auspicious Jade yang misterius. Harta karun yang menyertai tubuh sejati teratai hijau ini memiliki kegunaan yang tak ada habisnya. Sampai sekarang, Su Zimo hanya menemukan satu dari kemampuan itu. Jika dia ingin berkultivasi dan memahami rahasia di dalamnya, dia akan membutuhkan kultivasi pengasingan dalam waktu lama. Jalur kultivasinya panjang. Bahkan jika seseorang beruntung dan memiliki kesempatan yang tak ada habisnya, mereka yang memiliki bakat luar biasa tidak akan berhasil dalam semalam. Meskipun tingkat sekte astral tidak tinggi, Su Zimo cocok untuk berbaring dan menunggu kesempatan. Memikirkan hal itu, Su Zimo membawa toples anggur dan terbang di udara, bergoyang ke arah beberapa orang yang berbicara tadi. Hei, beberapa orang di sana. Sebelum Su Zimo mendekat, dia berteriak dari jauh, mengembuskan aroma anggur dan mengutuk, "Sialan, aku mengacu pada beberapa dari kalian." Sekarang dia telah mengubah penampilannya, kata-kata dan tindakannya juga harus berubah sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Beberapa pembudidaya di sisi lain mendongak dan melihat seorang pembudidaya jelek yang berbau anggur berjalan dari jauh. Semuanya mengungkapkan ekspresi jijik. Namun, kultivator yang lebih tua di antara mereka memiliki ekspresi tenang dan berbisik, "Ini adalah Dewa Bumi. Semuanya, berhati-hatilah untuk tidak membuatnya marah. Salam, Yang Mulia Abadi." Kultivator yang lebih tua berdiri diam dan membungkuk pada Su Zimo. Meskipun pembudidaya muda lainnya tidak mau, mereka juga membungkuk. Su Zimo melirik beberapa orang di tanah dengan ekspresi mabuk. Dengan ekspresi angkuh, dia bersendawa dan bertanya,
bagaimana saya bisa sampai ke Sekte Astral. Beberapa pembudidaya muda, terutama pembudidaya wanita, sedikit menundukkan kepala dengan ekspresi jijik. Nyatanya, mereka bahkan tidak ingin melihat Suzimo. Kultivator yang lebih tua tersenyum dan berkata, "Yang Mulia Abadi, ikuti jalan ini dan menuju ke timur sejauh lebih dari 2000 kilometer. Itulah lokasi Sekte Astral. Ada 7 puncak di Sekte Astral yang paling mencolok dan mudah dikenali." Sialan, aku benar-benar tersesat. Suzimo mengutuk dan meneguk anggur kental lagi sebelum berayun ke arah timur. Kultivator yang lebih tua menghela nafas lega. Dari mana pemabuk ini berasal? Sungguh menjijikkan, seorang pria muda meludah. Saudara Liu, klan keluarga kami agak kuat di sekitar kota Changyu. Mengapa kita harus takut pada seorang pecandu alkohol? Seorang gadis muda bertanya. Kultivator yang lebih tua menggelengkan kepalanya. Ketika Anda bepergian keluar, Anda tidak boleh meremehkan siapapun. Meskipun dia terlihat seperti mabuk berat, siapa yang tahu metode apa yang dia miliki dan status apa yang dia miliki. Selama bertahun-tahun, selalu ada beberapa keluarga aristokrat di Solar Luna County yang akan mengirim klan mereka yang berbakat untuk bergabung dengan Sekte Astral. Orang ini mungkin juga berasal dari keluarga aristokrat. Orang lain bertanya, Saudara Liu, apakah rumor tentang Sekte Astral itu benar? Apakah memang ada teknik kultivasi yang sebanding dengan tabu mistik klasik yang tersembunyi di sekte tingkat hitam ini? Pepatah itu telah diturunkan sejak lama dan saya tidak tahu apakah itu benar. Kultivator yang lebih tua berkata, dikatakan bahwa bertahun-tahun yang lalu, seorang raja ekstrateritorial datang ke daratan Cakrawala Surgawi dan memulai pembantaian. Di antara Raja Abadi, tidak ada yang cocok dengannya. Akhirnya, Kaisar Abadi menyerang dan membunuhnya di pegunungan itu. Setelah itu, medan pegunungan berubah dan 7 puncak gunung naik melawan arus, mencapai langit. Gunung-gunung di sekitarnya naik dan membentuk Sekte Astral saat ini. Sejak saat itu, ada segala macam legenda di domain abadi Cakrawala Surgawi. Yang paling tersebar luas adalah bahwa Raja Ekstrateritorial meninggal dan meninggalkan warisannya di pegunungan itu. Beberapa orang mengatakan bahwa itu adalah teknik kultivasi yang disebut roh mistik agung. Aku juga tidak ingat namanya. Semua orang di belakangnya asyik dan seseorang bertanya, apa yang terjadi setelah itu? Kultivator yang lebih tua tersenyum. Kemudian, banyak pembudidaya datang ke pegunungan ini, ingin mewarisi warisan Raja Ekstrateritorial ini dan mencari teknik budidaya halus itu. Saya mendengar bahwa pada awalnya, para pembudidaya dari domain abadi Cakrawala Surgawi, domain abadi 9 Cakrawala, bahkan tanah murni kebahagiaan dan domain Vien datang untuk mendapatkan kesempatan ini. Namun, pada akhirnya, mereka kembali dengan tangan kosong. Beberapa orang tidak mau pergi dan menjaga pegunungan itu sepanjang hari. Kemudian, mereka secara bertahap berkembang menjadi sebuah sekte dan menjadi Sekte Astral saat ini. Ketika Sekte Astral pertama kali didirikan, bahkan ada dewa sempurna yang memimpinnya. Namun, seiring berjalannya waktu dan generasi pertama menua tanpa ada yang mendapatkan kesempatan, jumlah kultivator yang datang ke Sekte Astral berkurang. Sampai sekarang, hanya beberapa keluarga aristokrat di Kabupaten Solar Luna kami yang akan mengirim beberapa murid. Sebenarnya, kami tidak terlalu berharap. Anggap saja sebagai ekspedisi pelatihan. Semua orang menghela nafas ketika mereka mendengar itu. Kultivator yang lebih tua mengangkat bahu dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Sebenarnya, itu hanya rumor. Aku bahkan mendengar bahwa raja yang mati saat itu tidak datang dari wilayah lain, melainkan dari dunia lain. Dunia lain. Semua orang tercengang. Kultivator yang lebih tua berkata, dia bukan seseorang dari dunia surgawi kita, tetapi seorang raja dari dunia lain. Bab 2044, Tes Masuk. Penerjemah, Lege. Beberapa pembudidaya berpikir bahwa Suzimo telah pergi jauh dan tidak dapat mendengar apa yang mereka katakan. Kenyataannya, Suzimo memiliki grade 10 Green Lotus True Body dan pendengarannya kuat. Dia mendengar percakapan mereka dengan jelas. Ada rumor seperti itu. Suzimo bergumam pelan. Sepertinya gerbang astral bukanlah sekte tingkat hitam biasa. Tanda seru. Namun, rumor itu tidak banyak mempengaruhinya. Dia hanya ingin memasuki sekte astral kali ini untuk mencari tempat yang tenang untuk berkultivasi dengan damai. Setelah beberapa waktu, ketika kultivasinya maju dan pencarian di luar berangsur-angsur berkurang,
dia akan meninggalkan Sekte Astral. Beberapa jam kemudian, tatapan Suzimo membeku dan dia akhirnya melihat 7 gunung megah berdiri di Cakrawala, hampir sejajar dengan langit. Sekte Astral ada di depan. Tak lama kemudian, Suzimo tiba di pintu masuk Sekte Astral. Sudah banyak pembudidaya berkumpul di depan gerbang gunung. Ada puluhan ribu dari mereka yang tersebar di seluruh pegunungan. Ada begitu banyak orang. Suzimo mengerutkan kening. Namun, setelah dipikir-pikir, ada baiknya ada lebih banyak orang. Dia tidak akan menarik perhatian bahkan jika dia berbaur dengan orang banyak. Suzimo meminum anggurnya yang kental dan mengamati sekelilingnya dengan mata mabuk. Dia memperhatikan bahwa di antara puluhan ribu pembudidaya, beberapa di antaranya adalah dewa hitam dan bahkan yang berlevel rendah. Beberapa dari mereka adalah dewa bumi. Bahkan, dia bahkan melihat beberapa dewa bumi kelas 7 di antara kerumunan. Di antara kelompok pembudidaya, beberapa dari mereka berkumpul dengan bantalan luar biasa dan pakaian serupa. Mereka mengenakan lencana yang sama dan terlihat seperti berasal dari faksi yang sama. Menurut pembudidaya yang lebih tua dari sebelumnya, ada kemungkinan besar bahwa pembudidaya ini berasal dari klan keluarga yang sama. Suzimo mengalihkan pandangannya yang mabuk ke sekeliling dan melihat dewa hitam kelas 3. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan meraih yang terakhir ke sudut. Bloody Hell, Grade 3 Black Immortal sepertimu datang untuk bergabung dengan Sekte Astral. Suzimo mengutuk dan memelototi orang itu dengan mabuk. Grade 3 Black Immortal kurus dan memiliki mulut tajam dan pipi monyet. Matanya berputar-putar dan dia tidak bisa bergerak sama sekali di telapak tangan Suzimo. Napas Suzimo berbau anggur dan orang itu hampir muntah. Namun, ketika dia merasakan aura kuat Suzimo menekannya sepenuhnya, dia menelan muntahan di mulutnya. Wajah orang itu memerah ungu dan dia sangat ketakutan hingga dia akan menangis. Dengan suara gemetar, dia berkata, "Yang Mulia Abadi, maaf, saya salah. Aku akan pergi sekarang." Ketika Suzimo melihat itu, dia merasa bersalah. Awalnya, dia tidak ingin mengungkapkan celah apapun. Untuk berpikir bahwa dia akan menakut-nakuti orang ini dari akalnya. Seketika, dia melepaskan orang itu dan mendengus dengan dingin. "Kamu tidak diizinkan pergi. Kembali." "Baiklah, baiklah. Saya tidak akan pergi. Aku akan mendengarkanmu, Yang Mulia Abadi." Suara orang itu bergetar, jelas dia ketakutan setengah mati. Dia benar-benar terpana. Dia tidak bisa pergi atau tidak pergi. Suzimo mengeluarkan pil kondensasi esensi dari tas penyimpanannya dan menjentikkan jarinya dengan lembut, menyebabkannya mendarat di depan orang tersebut. "Aku akan menanyakan beberapa pertanyaan padamu. Jawab mereka dengan jujur. Yang Mulia Abadi, tolong tanyakan. Saya akan memberitahu Anda semua yang saya tahu." Meskipun orang itu mengatakan itu, dia tidak berani meminum pil kondensasi esensi kecil. Suzimo bertanya, "Mengapa perekrutan murid Sekte Astral belum dimulai?" Orang itu buru-buru berkata, "Yang Mulia Abadi, kamu tidak tahu. Setiap kali Sekte Astral membuka pintunya untuk menerima murid, itu harus selama periode tertentu. Dalam beberapa hari, ini akan secara resmi dimulai." Suzimo mengakui dan bertanya lagi, "Apa aturan Sekte Astral untuk menerima murid? Mengapa saya melihat begitu banyak alam kultivasi yang berbeda? Dari apa yang saya tahu, Sekte Astral merekrut murid bukan melalui alam kultivasi, tetapi melalui anugerah dan peluang." Orang itu berkata, "Saat gerbang gunung dibuka, tes masuk akan dimulai pada malam hari di platform pengamatan bintang itu." Orang itu menunjuk ke arah Sekte Astral. Suzimo berbalik. Di belakang gerbang gunung Sekte Astral, sebuah platform batu berdiri tegak. Orang itu melanjutkan, "Dikatakan bahwa platform pengamatan bintang ini terbuat dari meteor dan dapat terhubung dengan bintang-bintang di langit. Selama kita berdiri di platform pengamatan bintang ini dan tubuh kita dapat memicu cahaya bintang, kita akan dianggap lulus ujian Sekte Astral dan dapat bergabung dengan sekte tersebut." Suzimo mengangguk pada dirinya sendiri. Ujian masuk Sekte Astral agak unik dan tidak bergantung pada ranah kultivasi seseorang. Namun, Suzimo tidak khawatir. Mengingat anugerah, bakat, garis keturunan, fisik, dan roh esensinya, dia pasti bisa melewati ujian ini. "Baiklah, aku tidak punya apa-apa lagi untukmu." Suzimo melambaikannya dan mengeluarkan beberapa pil kondensasi esensi kecil lagi, melemparkannya ke Dewa Hitam tingkat 3. Orang itu menggosok telapak tangannya dan ingin mengambilnya,
tetapi dia masih sedikit takut. Meskipun itu hanya beberapa pil kondensasi esensi kecil, itu adalah sumber daya yang langka untuknya. Saat dia ragu-ragu, Suzimo sudah berbalik untuk pergi setelah meminum anggurnya yang kental. Orang itu mengambil pil kondensasi esensi kecil dengan tergesa-gesa dan merasa senang. Suzimo menemukan tempat acak dan berbaring santai tanpa mempedulikan debu di bawahnya. Menempatkan toples anggur di dadanya, dia memejamkan mata dan menunggu dengan sabar. Dalam beberapa hari berikutnya, semakin banyak pembudidaya berkumpul di Sekte Astral. Pada saat perekrutan murid resmi dimulai, sudah ada 100.000 pembudidaya yang berkumpul di luar sekte. Ini bukan skala kecil. Bagi orang luar, Suzimo kebanyakan mabuk dan tertidur di samping. Namun, di antara ratusan ribu pembudidaya, dia secara kasar telah memahami latar belakang beberapa dari mereka melalui mendengarkan. Malam ini, bintang-bintang bersinar terang dan gerbang gunung terbuka. 3 pria paruh baya berdiri di atas gerbang gunung. Mereka mengenakan jubah Taois bersulam bintang dan memiliki ekspresi tenang. Mereka bertiga adalah Dewa Surga. Aku cahaya dingin. Surga abadi di tengah memandangi para pembudidaya dari segala arah dan sedikit mengangguk. Semuanya, selamat datang di Sekte Astral untuk mengikuti tes masuk ini. Dengan ini saya umumkan dimulainya tes masuk secara resmi. Tunggu. Saat itu, sebuah suara terdengar dari udara di kejauhan, menyela Heaven Immortal Cold Light. Segera setelah itu, 2 sosok merobek udara dengan kecepatan yang sangat cepat dan tiba di hadapannya dalam sekejap mata. Keduanya mengenakan armor bulu emas hitam dan memiliki ekspresi dingin. Meskipun mereka hanya berada di alam bumi abadi, aura mereka tidak dirugikan melawan cahaya dingin abadi surga. Penjaga eksekusi. Kerumunan berseru. Banyak pembudidaya mengungkapkan rasa hormat dan ketakutan yang mendalam di mata mereka. Di kerajaan abadi Jin Agung, penjaga eksekusi mewakili pembunuhan dan hukuman. Meskipun cahaya dingin adalah surga abadi, dia tidak berani melanggar perintah dari 2 pengawal eksekusi bumi. Kalau tidak, dia akan menantang martabat kerajaan agung Jin abadi. Suzimo menyipitkan matanya sedikit. Meskipun dia tampak mabuk di permukaan, dia diam-diam waspada. Rekan Taois, bolehkah saya bertanya mengapa Anda ada di sini? Heaven Immortal Cold Light tidak berani menunda dan bergegas maju. Salah satu pengawal eksekusi mengeluarkan sebuah lukisan dari tas penyimpanannya dan membukanya, memperlihatkan sebuah lukisan di dalamnya. Orang dalam potret itu memiliki jubah hijau, rambut hitam, dan fitur halus. Itu adalah Suzimo. Kerajaan abadi Jin Agung menggunakan semua kekuatan kita untuk memburu orang ini. Penjaga eksekusi mengamati banyak pembudidaya di bawah kakinya dan berkata dengan suara yang dalam, jika Anda melihat orang ini, segera tangkap dia tanpa kesalahan. Siapapun yang memiliki petunjuk dapat melaporkannya dan diberi hadiah dengan murah hati. Bab 2045, 5 Klan Keluarga Besar. Penerjemah, Lege. Heaven Immortal Cold Light menangkupkan tinjunya dengan lembut. Rekan Taois, jangan khawatir. Sekte Astral telah mendengar tentang ini. Setelah hari ini, kami akan membuat beberapa salinan lukisan ini dan mengirimkannya secara terpisah. Jika kami menemukan sesuatu, Sekte Astral pasti akan menekan orang ini dengan sekuat tenaga. Iya, penjaga eksekusi bumi sedikit mengangguk dan mengamati sekelilingnya. Dia menyapu pandangannya ke kerumunan di depan sekte dengan tajam. Penampilan Suzimo saat ini sangat berbeda dengan lukisan itu. Dia tertutup lumpur dan wajahnya merah, seolah-olah dia sudah tertidur. Tatapan penjaga eksekusi bumi melewatinya tanpa henti sama sekali. Tanda seru, apakah ada di antara kalian yang pernah melihat orang ini? Penjaga eksekusi bumi di sebelah kiri mengguncang lukisan di tangannya dan bertanya dengan suara yang dalam. Yang mulia abadi, kami telah menunggu di sini selama 2 hari di sepanjang jalan tetapi belum melihat orang ini. Seorang pria muda berjubah putih menonjol. Rambut hitamnya menutupi bahunya dan dia memiliki alis yang tajam dan mata phoenix. Dia anggun saat dia menangkupkan tinjunya ke arah 2 pengawal eksekusi bumi dan berkata sambil tersenyum. Suzimo membuka matanya yang mabuk dan menatap orang itu. Sebelumnya, dia mendengar orang-orang berdiskusi bahwa pemuda ini berasal dari salah satu dari 5 klan keluarga besar di Kabupaten Solar Luna, Klan Lin. Namanya Lin Ming dan dia adalah Dewa Bumi kelas 7. Kali ini, Klan Lin membawa lebih dari 100 klan dengan bidang budidaya yang berbeda. Ada Dewa Hitam dan Dewa Bumi. Namun,
Di antara ratusan anggota klan, Lin Ming memiliki ranah kultivasi tertinggi. Dari posisi klan, dapat ditentukan bahwa Lin Ming memiliki status yang tinggi di antara klan Lin. Lin Ming menonjol kali ini dengan cara menjadi kaki tangan penjaga eksekusi bumi. Namun, dua pengawal eksekusi bumi di udara sama sekali tidak menghargainya. Mereka hanya melirik Lin Ming acuh tak acuh sebelum menarik kembali tatapan mereka. Meskipun klan Lin cukup kuat di Solar Luna County, mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan penjaga eksekusi. Penjaga eksekusi didukung oleh keluarga kerajaan-kerajaan abadi Jin Agung. Di sisi lain, pemuda lain menonjol dari kerumunan. Dia memegang kipas lipat dan mengenakan jubah ungu. Dia menangkupkan tinjunya. Yang mulia, jangan khawatir. Jika kita menemukan jejaknya, klan Xie akan menjadi yang pertama menonjol. Klan Xie adalah yang kedua dari 5 klan keluarga besar di Kabupaten Solar Luna. Orang yang berbicara adalah Xie Tianfeng, juga Dewa Bumi kelas 7. Ketika orang itu menonjol, dia bahkan melirik Lin Ming, seolah ingin melawan orang ini. Laporkan berita apapun segera. Penjaga eksekusi bumi tanpa ekspresi saat dia melemparkan lukisan di tangannya ke Heaven Immortal Cold Light. Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi bersama orang lain. Su Zimo menghela napas lega. Jika kedua pengawal eksekusi bumi tidak takut akan masalah dan memeriksa ratusan ribu pembudidaya di luar sekte, dia tidak akan bisa bersembunyi lagi. Di sisi lain, tidak lama setelah dua pengawal eksekusi meninggalkan sekte astral, salah satu dari mereka tiba-tiba bertanya, "Kakak Chen, mengapa kita tidak memeriksa 100.000 pembudidaya di luar sekte astral sebelumnya?" Su Zimo jelas bukan di antara mereka. Penjaga eksekusi Chen menjawab, "Mengapa kamu mengatakannya?" Orang lain terkejut dan berkata, "Komandan secara pribadi mengatakan bahwa Su Zimo mengetahui teknik Myriad Transformations dan dapat mengubah penampilannya menjadi orang lain." Penjaga eksekusi Chen malah bertanya, "Izinkan saya bertanya, berapa lama surga abadi kelas 9 dapat mempertahankan pelepasan Myriad Transformations?" Itu tergantung pada kekuatan esens spirit mereka. Bahkan jika esens spirit mereka kental, mereka tidak akan mampu mempertahankannya dalam waktu lama. Myriad Transformations adalah kekuatan surgawi tertinggi. Mempertahankannya akan menghabiskan terlalu banyak esens spirit. Orang itu menjawab. Penjaga eksekusi Chen berkata, "Bukankah itu menyelesaikannya? Su Zimo hanyalah Dewa Bumi kelas 1. Bahkan jika dia mengetahui Myriad Transformations, berapa lama dia bisa mempertahankannya? Ada 100.000 pembudidaya di luar sekte astral dengan begitu banyak pasang mata. Jika dia tidak bisa bertahan, dia akan terekspos sejak lama." Orang lain tercerahkan dan memuji, "Kakak Chen, kamu bijak." Penjaga eksekusi Chen menjawab, "Ini adalah pengalaman. Anda baru saja bergabung dengan penjaga eksekusi, luangkan waktu Anda untuk belajar. Jika kita harus memeriksa semua orang yang kita temui dari ujung kepala sampai ujung kaki, bukankah kita akan mati kelelahan?" Sekte Astral. Setelah dua pengawal eksekusi pergi, cahaya dingin abadi surga menginstruksikan para murid Sekte Astral untuk menurunkan lukisan di tangannya dan mengirim seseorang untuk menyalinnya sesegera mungkin. Di sisi lain, dia sudah mulai mengadakan uji coba masuk. Mirip dengan apa yang dikatakan oleh Dewa Hitam kelas 3 sebelumnya, uji coba masuk Sekte Astral agak sederhana dan tidak memiliki persyaratan ranah kultivasi untuk pembudidaya. Semua orang berdiri di platform pengamatan bintang. Selama cahaya bintang muncul di tubuh mereka dalam waktu 10 napas, mereka akan lulus ujian. Ada 100.000 pembudidaya di luar sekte. Namun, platform pengamatan bintang dibuat dari meteor dan sangat luas, dapat menampung lebih dari 100 orang sekaligus dengan mudah. Menurut kecepatan normal, lebih dari 30.000 orang dapat diuji dalam 1 jam. Sebelum fajar menyingsing, ujian bagi 100.000 orang itu bisa berakhir. Su Zimo tidak terburu-buru untuk maju. Sebaliknya, dia berdiri di tengah kerumunan dan memperhatikan gerakan di platform pengamatan bintang. Tidak banyak dari 100 orang yang menaiki platform pengamatan bintang pada saat yang sama dapat memicu cahaya bintang. Kadang-kadang, hanya ada 1 atau 2 orang. Kadang-kadang, bahkan di antara 100 orang, tidak ada cahaya bintang yang muncul. Tak lama kemudian, sekelompok pembudidaya dengan pakaian serupa menuju ke platform pengamatan bintang. Di pinggang mereka ada kata Wang. Itu adalah salah satu dari 5 klan keluarga besar, klan Wang. Pemimpin klan Wang adalah Wang Yu.
Meski terlihat biasa saja, dia memiliki ekspresi tenang, rambut pendek tanpa janggut dan tatapan membara. Dia terlihat sangat cakap dan merupakan dewa bumi kelas 6. Di belakang Wang Yu adalah semua anggota klan Wang dan kebanyakan dari mereka adalah dewa hitam. Lebih dari 100 klan Wang berdiri di platform pengamatan bintang dan menatap langit berbintang pada saat yang bersamaan. Satu napas kemudian, cahaya bintang redup bersinar dari tubuh Wang Yu. Seiring waktu berlalu, cahaya bintang di tubuh Wang Yu semakin intensif dan bahkan membentuk seberkas cahaya tebal yang memanjang dari kepalanya hingga ke cakrawala. Heaven Immortal Cold Light sedikit mengangguk dan berkata, tidak buruk bagi cahaya bintang untuk meninggalkan tubuh pada ketinggian 10 kaki. Pada napas ketiga, berkas cahaya bintang di atas kepala Wang Yu naik sekali lagi ke ketinggian 20 kaki. Adegan itu menyebabkan serangkaian seruan. Saya mendengar bahwa semakin terang cahaya bintang, semakin baik anugerah dan bakat seseorang. Seseorang yang bisa memadatkan seberkas cahaya pastilah seseorang dengan bakat luar biasa. Apa sebenarnya hubungan pemicu cahaya bintang dengan apapun? Seorang kultivator yang gagal bertanya dengan frustrasi. Saya mendengar bahwa itu mungkin terkait dengan garis keturunan. Apapun yang terjadi, begitu kamu berada di platform pengamatan bintang, kamu dapat mengaktifkan semua esens spirit dan garis keturunanmu tanpa menahan diri. Saat semua orang berdiskusi, 10 napas berlalu. Cahaya bintang di atas kepala Wang Yu telah mencapai ketinggian 40 kaki. Di antara 50.000 orang yang telah lulus uji coba, Wang Yu adalah orang pertama yang mengembunkan seberkas cahaya setinggi 40 kaki. Tidak buruk, 40 kaki. Dia jenius yang cukup langka. Di samping Heaven Immortal Cold Light, seorang Taois berjubah kuning sedikit mengangguk sambil tersenyum. Di sisi lain, seorang lelaki tua mengeluh, saya mendengar bahwa ketika Sekte Astral baru saja didirikan, semua paragon dan penjelmaan monster dari dunia surgawi berkumpul di sini. Faktanya, beberapa dari mereka bahkan dapat mengembunkan berkas cahaya bintang setinggi 80 hingga 90 kaki. Sayangnya, itu sudah menjadi legenda.